Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk bisa berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengagungkan Allah, dalam rangka untuk mengingatnya dan dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita dan perbaiki keimanan kita. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini topik yang akan kita angkat adalah tentang kiat-kiat meningkatkan iman. Kiat-kiat meningkatkan iman atau asbab ziyadatil iman, sebab-sebab meningginya keimanan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingkatkan masalah kebahagiaan dengan keimanan. Sejauh mana kadar iman seorang semakin tinggi, maka akan semakin tinggi kebahagiaan yang akan dia peroleh di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, lelaki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang penuh kebaikan, kehidupan kebahagiaan ini di dunia. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan beri ganjaran kepada dia, kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini di dunia maupun di akhirat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman di dunia dan juga ganjaran yang indah bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Karenanya yakinlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana seorang tinggi keimanannya, sejauh itu pula kebahagiaan yang akan dia raih di dunia sebelum di akhirat. Karenanya pembicaraan tentang meningkatkan keimanan adalah pembicaraan yang sangat urgen bagi kita kaum mukminin dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin iman kita bertambah dan kita sangat sadar sering sekali iman kita turun, maka kita tidak ingin iman kita turun terus-menerus. Kita ingin diperbaiki, kemudian ditambah lagi, dan demikianlah kondisi iman seorang muslim, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Oleh karenanya para salaf dahulu, para sahabat, mereka memberi perhatian yang khusus tentang masalah bertambahnya keimanan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Halummu bina nasdad imanan." Marilah kita berkumpul agar kita menambah keimanan. Berkumpul, bermajelis untuk menambah keimanan. Demikian juga misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ijlisu bina nazdad imanan." Marilah kita duduk bareng-bareng agar kita menambah keimanan dengan bermudzakarah, saling mengingatkan, dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis inilah yang akan menambah keimanan. Demikian juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ijlisu bina nu'min sa'atan." Marilah kita duduk, kita tambah keimanan kita beberapa saat ini. Karenanya mengetahui kapan iman kita bertambah dan kapan iman kita berkurang merupakan fikih seorang hamba. Fikih seorang hamba, dia mengetahui kapan imannya bertambah dan kapan imannya berkurang. Sebab apa imannya bertambah dan sebab apa imannya berkurang. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Min fiqhil abdi an ya'lam amuzdad am muntaqis." Di antara fikih seorang hamba, dia mengetahui apakah imannya sedang bertambah atau imannya sedang berkurang.
Ini penting. Jadi kita harus sadar kapan iman kita bertambah, dengan apa iman kita bertambah, maka kita lazimi sebab-sebab tersebut. Dan Allah memberikan kita ilmu untuk mengetahui kapan iman kita berkurang. Kita semua bisa merasakan. Tatkala iman kita berkurang, tatkala hati kita terasa keras, hati kita terasa kaku, susah untuk mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat-ayat Allah, seakan-akan tidak ada suasana yang indah tatkala mendengar ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan iman kita sedang lemah dan hati kita sedang keras. Ya, seorang hamba bisa merasakan ini, dan ini harusnya diperhatikan. Ini merupakan fikih kecerdasan seorang hamba, dia mengetahui apakah imannya sedang bertambah atau imannya sedang berkurang. Kemudian Abu Darda juga mengatakan, min fiqhil abd, di antara fikih seorang hamba, an ya'lam, hendaknya dia mengetahui nazagati syaitan anna ta'tihi. Dia tahu kapan gangguan syaitan mendatanginya. Ini juga penting. Kapan saya terjatuh iman saya? Kapan saya tergoda dengan syaitan? Dalam kondisi apa saya tergoda dengan syaitan? Sehingga dia berusaha menjauhi kondisi-kondisi seperti itu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan yang saya ringkas dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, Abdul Razak Al-Badr, ya, dalam kitabnya Asbab Ziyadatul Iman, Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Sebab-sebab bertambahnya keimanan dan turunnya keimanan. Beliau dalam buku yang ringkas ini, yang sekitar cuma 80 halaman, beliau menyebutkan tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab turunnya iman. Namun pembahasan kita pada pagi hari ini tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan. Beliau menyebutkan beberapa sebab yang penting, tentunya banyak sebab, tapi konsentrasi beliau pada sebab-sebab yang penting, yang mudah menambah keimanan. Secara umum seluruh amalan soleh menambah keimanan, dan seluruh kemaksiatan mengurangi keimanan. Oleh karenanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman qaulun wa amalun. Iman itu terdiri atas perkataan dan terdiri atas amal saleh, perbuatan. Iman terdiri atas perkataan dan perbuatan. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini kaidah umum dalam kaidah masalah iman dalam menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, kemudian iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Berbeda dengan akidahnya orang-orang Mu'tazilah, ya, demikian juga berbeda dengan akidahnya orang-orang Khawarij, dan juga berbeda dengan akidahnya orang-orang Murji'ah, ya, yang membatasi bahwasanya iman itu hanyalah pada masalah hati dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bisa merupakan perkataan, kata-kata yang indah, zikir itu merupakan keimanan. Kemudian juga bisa perbuatan, salat, ya, sedekah, ya, ini haji, umrah, ini merupakan keimanan. Dan bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Ini kaidah umum. Apa yang akan disebut oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala adalah poin-poin terpenting dari amalan soleh, karena iman bertambah dengan amal soleh. Maka kita akan sebutkan poin-poin yang beliau sebutkan dari dalam buku beliau tersebut yang menambah keimanan. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Ini merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat menambah keimanan. Ya, seluruh ilmu yang berkaitan dengan agama, ya, baik ilmu halal wal haram, tentang halal dan haram, ilmu tentang usul fikih, ilmu tentang mustalah hadis, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang zuhud, ya, ilmu tentang adab, seluruh ilmu yang berkaitan dengan agama, maka itu akan menambah keimanan seorang hamba. Dan keutamaan menuntut ilmu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kata Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan nabi untuk minta tambahan yang lain kecuali tambahan ilmu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya dalam hadis yang masyhur yang antum juga semua sering dengar hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk meraih ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Perhatikan hadis ini, kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Baik, bukankah kita semua sepakat seluruh amalan soleh mengantarkan kepada surga, iya atau tidak? Semua amalan soleh mengantarkan kepada surga atau tidak? Salat mengantarkan kepada surga, puasa mengantarkan kepada surga, bayar zakat mengantarkan kepada surga. Lantas kenapa Nabi SAW mengkhususkan penyebutan menuntut ilmu mengantarkan kepada surga? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya atau tidak? Hah? Kenapa? Suatu amalan ibadah tersendiri, kurang pas. Hah? Karena akan beribadah dengan benar, hampir pas. Harus ilmu terlebih dahulu supaya bisa ibadahnya diterima. Ini semuanya hampir-hampir pas tapi kurang pas. Yang benar Allah alam bisawab sebagian perkataan sebagian ulama, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan berjalan menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga? Karena jalan yang paling cepat mengantarkan kepada surga adalah menuntut ilmu. Kata para ulama, karena jalan yang paling cepat mengantarkan kepada surga adalah jalan menuntut ilmu. Karena tadi dijelaskan oleh sebagian ikhwan, dengan ilmu akan terbuka cakrawala tentang berbagai macam kebaikan. Dengan ilmu seorang akan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Dengan ilmu seorang akan mengetahui keburukan-keburukan untuk dia jauhi. Oleh karenanya ilmu merupakan pintu yang membuka berbagai macam kebaikan. Karenanya jalan yang tercepat mengantarkan seorang ke surga adalah menuntut ilmu. Sehingga dikhususkanlah penyebutannya oleh Nabi dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan. Berjalan banyak. Ke masjid juga berjalan. Ya. Cari rezeki juga berjalan. Berhaji juga mungkin berjalan. Umrah juga berjalan. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan karena mencari ilmu. Kenapa? Karena tadi dikatakan oleh para ulama, berjalan menuntut ilmu, ini merupakan jalan termudah untuk mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu akan menambah keimanan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, dalam Sahih Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan buat dia paham tentang agama. Perhatikan di sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan. Man kalimat syarat, barang siapa? Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah untuk dirinya. Khairan di sini seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bentuk tanwin. Dan ada kalimat, kalau ada kalimat nakirah dalam kalimat syarat, maka memberikan faedah keumuman dan juga memberikan faedah tafkhim. Bagaimana perkataan Ibnu Hajar rahimahullah, tatkala kalimat nakirah datang dalam bentuk kalimat syarat, Nabi tidak mengatakan man yuridillahu bihi al khaira, tidak ada alif lamnya. Man yuridu bihi khairan, tanwin. Ini yang belajar bahasa Arab tentu ngerti ya. Ini kalimat nakirah bukan kalimat ma'rifah. Dalam kaidah usul fikih kalau kalimat nakirah disebutkan dalam konteks kalimat syarat, maka memberikan faedah keumuman. Seakan-akan Nabi mengatakan, barang siapa yang Allah ingin berikan kepada dia kebaikan dengan berbagai macam kebaikan, ya, umum mencakup kebaikan apa saja, maka Allah akan buat dia paham tentang agama. Ibnu Hajar mengatakan litafkhim, untuk menunjukkan khairan di situ, untuk menunjukkan agungnya kebaikan tersebut. Seakan-akan Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin Allah berikan kepada dia kebaikan yang spesial, bukan sembarang kebaikan, maka Allah akan buat dia paham tentang agama. Ini menunjukkan akan keutamaan ilmu. Dan yang paling menunjukkan akan keutamaan ilmu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda, hadis yang panjang tadi, kelanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan mencari ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan bi talibil ilmi bima yasna. Ridhan bi talibil ilmi bima yasna. Sungguhnya malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka, yang menunjukkan tawaduknya malaikat. Malaikat tawaduk di hadapan siapa? Di hadapan penuntut ilmu. Di hadapan penuntut ilmu. Karena apa? Karena penuntut ilmu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari ilmu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Mereka berhak untuk para malaikat tawadhu kepada mereka, sehingga para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, ya, karena ya ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard, hatta al-hitan fil bahr." Sungguhnya seorang yang menuntut ilmu, yang berilmu, maka akan dimintakan ampunan baginya oleh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Sampai-sampai ikan di lautan juga berdoa kepada Allah agar mengampuni orang ini. Maka saya katakan bahwasanya menuntut ilmu merupakan sebab utama untuk diampuni dosa-dosa. Kita banyak melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa tidak bisa kita jaga lisan kita, kita tidak bisa jaga pandangan kita, tidak bisa kita jaga hati kita, tidak bisa kita jaga lisan kita. Maka di antara hal-hal yang bisa membantu mengampuni dosa-dosa kita adalah menuntut ilmu. Seorang belajar dan belajar, maka dia didoakan oleh malaikat, didoakan oleh penghuni langit, oleh penghuni bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan akan mendoakan dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan seorang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang. Ya, bayangkan di malam hari tatkala bulan purnama, bulan cuma satu, namun bulan itulah, cahaya bulan itulah yang menerangi bumi, yang orang-orang bermanfaat dengan cahaya bulan tersebut. Adapun bintang-bintang yang begitu jumlahnya banyak, cahaya bintang tersebut tidak akan sampai ke menerangi bumi. Yang menerangi bumi cumalah rembulan. Artinya apa? Kalau ada satu orang alim, orang ini benar-benar alim, maka dia lebih afdal cuma satu orang daripada jutaan ahli ibadah yang tidak alim. Karena siapa yang bisa memberi petunjuk kepada masyarakat? Orang ahli ibadah dia cuma untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia sholat, dia puasa, dia bersedekah. Tapi orang alim inilah yang bisa memberi penerangan kepada masyarakat. Tatkala timbul fitnah-fitnah, tatkala timbul syubhat-syubhat, maka dialah yang bisa menjelaskan kepada masyarakat untuk menepis kerancuan dalam pemikiran, untuk menjelaskan pintu-pintu kebaikan. Maka satu orang alim lebih baik daripada jutaan ahli ibadah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa inna ma warrathul ilma." Sungguhnya para nabi tidaklah mewarisi harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Wa man akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang telah mengambil ilmu, maka dia telah mengambil warisan para nabi. Oleh kerana para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, apa yang sedang kita pelajari setiap hari dalam kajian, apa yang kita dengarkan dalam kajian-kajian baik melalui televisi maupun melalui radio-radio atau langsung bermajlis di hadapan para ustaz atau kita bermajlis di hadapan para ulama, maka itu semua adalah warisan Nabi yang sedang kita ambil. Maka hendaknya kita bahagia, semakin banyak warisan Nabi yang kita ambil, maka semakin banyak keimanan yang akan bertambah. Namun ada perkara yang penting yang harus saya ingatkan. Ini diingatkan oleh para ulama, diingatkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan juga diingatkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya tersebut, bahwasanya perhatikan di sini, menuntut ilmu itu dia bukan ibadah li dzatihi. Dia bukan ibadah zat ilmu tersebut, tapi dia ibadah li ghairihi. Ilmu itu merupakan wasilah kepada sesuatu. Dan dia hanya bernilai ibadah kalau dia bisa mengantarkan kepada suatu tersebut. Suatu tersebut adalah apa? Agar dia bisa beribadah, bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Kalau seorang menuntut ilmu hanya sekedar wawasan, bukan untuk diamalkan, hanya sekedar pengetahuan, ya, maka ilmu tersebut tidak menjadi ibadah. Kapan ilmu tersebut menjadi ibadah? Karena dia bukan ibadah secara zatnya, tetapi dia menjadi ibadah, dia perantara untuk sesuatu yang lain. Kapan ilmu tersebut bisa mengantarkan kepada ibadah, maka ilmu tersebut menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak akan hal ini, dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian juga dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Syatibi ya dalam kitabnya Al-Muwafaqat juga menjelaskan akan hal ini, bahwasanya ilmu dia bukan ibadah secara zatnya, tetapi dia ibadah karena dia mengantarkan kepada ibadah. Dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Bahwasanya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Bukan, ilmu adalah sarana untuk beribadah. Kalau ternyata seorang menuntut ilmu tidak mengantarkan dia kepada ibadah, maka bisa jadi bumerang bagi dia. Bisa jadi bumerang bagi dia. Oleh kerana Allah memuji dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang
takut kepada Allah adalah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, yaitu orang-orang berilmu. Kalau ternyata ilmunya tidak mengantarkan dia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dari ulama yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memuji orang-orang ulama, Allah hanya memuji orang-orang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kemudian tidak memiliki ilmu, tidak takut kepada Allah, lisannya tidak dia jaga, omongannya kotor, ya, mudah menjatuhkan orang lain, menuduh orang lain sembarangan, maka ini ilmu yang terkontaminasi, ilmu yang tidak murni. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Allah juga sebutkan dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun." Ini ayat yang sangat indah. Kata Allah dalam surat Az-Zumar, ataukah orang yang beribadah kepada Allah di malam hari, sujud dan berdiri, salat malam dia. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima. Ataukah seorang yang dia beribadah kepada Allah, kunut, ibadah yang lama, di malam hari dalam keadaan sujud atau dalam keadaan berdiri, yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi, dalam keadaan takut dengan akhirat dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah di akhir ayat, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini menunjukkan orang yang berilmu salat malam. Setelah Allah menyebutkan tentang ciri orang yang beribadah di malam hari, sujud, kemudian berdiri, kemudian takut kepada akhirat, berharap kepada Allah, kemudian Allah mengatakan apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksudnya apa? Orang yang berilmu beramal. Orang yang berilmu itu apa? Beramal. Yang tidak berilmu tidak beramal. Ayat yang sungguh luar biasa. Jawabannya apa? Kata Allah, apakah sama? Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama dalam segala hal. Jawabannya tidak sama dalam segala hal. Kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu, Allah bedakan bagaimana dengan manusia yang berilmu dengan manusia tidak berilmu. Dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, "Yas'alunaka madza uhilla lahum? Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah wa kulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallaha 'alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan terhadap mereka. Katakanlah dihalalkan bagi kalian seluruh perkara-perkara yang baik dan apa yang ditangkap oleh anjing-anjing yang kalian ajari. Jadi kalau ada anjing seorang berburu, kemudian dia punya anjing yang diajarin, kemudian dia katakan bismillah tatkala melepas anjing tersebut, lantas anjing tersebut berburu dan menangkap hewan, maka hewan tersebut halal. Tetapi kalau anjingnya tidak pernah dia ajari, maka haram. Karena anjing tersebut bisa jadi menangkap buat dia, bukan buat tuannya. Tapi kalau anjing yang sudah diajari, dia ngerti. Dia nangkap itu bukan untuk dia, tapi buat apa? Tuannya. Oleh karenanya, Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu. Kalau anjing berilmu dibedakan dengan anjing tidak berilmu, bagaimana lagi dengan manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu? Di sini perhatikan, Allah mengkaitkan antara solat malam, antara beribadah di malam hari, sujud, berdiri karena Allah, takut, berharap kepada Allah sebagai contoh dari orang yang berilmu. Ini dalil bahwasanya ilmu itu sarana untuk mencapai ibadah. Kapan ilmu tidak mengantarkan kepada ibadah, ilmu tersebut bukan ibadah. Ilmu tersebut tidak berpahala. Bahkan ilmu tersebut akan menjadi bumerang. Perhatikan kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu adalah pembelamu di akhirat kelak, atau akan menjadi bumerang untuk menyerang engkau pada hari akhirat kelak. Tidak ada pilihan ketiga. Al-Quran itu kalau enggak membela, Al-Quran itu akan menyerang. Demikian ilmu. Ilmu itu akan membela, ya, pelakunya di akhirat kelak, atau akan menyerang pelakunya di akhirat kelak. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis yang sahih, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Bahwasanya di akhirat kelak dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an ilmihi, ditanya tentang ilmunya. Bima amila bihi, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Ini pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita semua. Oleh karena saya katakan kepada para hadirin, agar ilmu kita ini menambah keimanan kita, ya, dan mendekatkan kita kepada Allah, memudahkan kita sampai kepada surga, maka tatkala kita berilmu, tatkala kita belajar, ingat, niatkan jangan sekedar untuk wawasan, tapi kita niatkan untuk kita amalkan, untuk menghilangkan kejahilan kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita di hadapan orang ataupun tatkala kita bersendirian, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketakwaan kita.
Karenanya perkataan saya tutup tentang masalah ilmu, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat indah. Dia mengatakan kullu amalin wa ilmin la yazidul imana quwwatan famadkhul. Kata Imam Ibnu Qayyim, seluruh ilmu dan seluruh amal yang tidak menambah keimanan maka terkontaminasi. Terkontaminasi. Seluruh ilmu yang tidak menambah iman berarti dia nutut ilmunya enggak beres, terkontaminasi, pasti ada niat-niat yang buruk dalam hatinya. Entah karena riya, karena ingin dimuliakan oleh masyarakat, karena untuk menyaingi ustadz yang lain misalnya, ya. Demikian juga dia beramal, ternyata tidak menambah keimanan, pasti famadkhul, pasti termasuki dengan sesuatu yang merusaknya, terkontaminasi dengan niat-niat yang tidak beres. Makanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang menambahkan keimanan bagi seorang adalah menuntut ilmu, akan tapi ilmu yang dituntut dengan penuh keikhlasan dan ilmu tersebut mengantarkan kepada dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Perkara yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Dan ini merupakan cabang daripada ilmu. Di antara ilmu adalah membaca Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang Allah turunkan dengan penuh keberkahan. Allah Ta'ala memuji dirinya tatkala menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Qur'an dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Qur'an tersebut ada kepincangan sama sekali. Al-Qur'an lurus dalam segala hal, dalam berita-beritanya, dalam hukum-hukumnya, dalam kisah-kisahnya, ya. Semuanya lurus, tidak ada kebengkokan, tidak ada kesalahan sama sekali, dan ini merupakan nikmat yang besar. Makanya Allah puji dirinya sendiri, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba. Allah yang telah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, dan dia adalah kitab yang penuh keberkahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. Ini adalah Alkitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ikutilah Al-Qur'an tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab, fassalnahu ala ilmin, yang kami perinci kitab tersebut yaitu Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Oleh karenanya para hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang agungnya Al-Qur'an ini sampai Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung yang tegar, yang kuat, la ra'aitahu khashi'an, maka kau akan melihat gunung tersebut dalam keadaan takut, mutasaddian, akan hancur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an sangat memberi pengaruh kepada hati. Kalau ada orang hatinya keras seperti gunung, maka akan luluh, ya, di hadapan Al-Qur'an. Tetapi tinggal bagaimana cara kita baca Al-Qur'an. Bagaimana cara kita baca Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak diragukan merupakan kitab hudan wa rahmah, kitab yang memberi petunjuk, kitab yang mendatangkan rahmat. Tapi bagaimana kita bisa mengambil petunjuk dan rahmat tersebut? Bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an sehingga kita bisa mengambil petunjuk dan rahmat tersebut? Tidak diragukan bahwasanya Al-Qur'an merupakan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan Al-Qur'an tersebut sebagai obat, ya, sebagai obat bagi orang yang beriman. Obat, ya, baik obat fisik maupun obat yang batin. Oleh karenanya Al-Qur'an bisa digunakan untuk meruqyah penyakit luar maupun penyakit dalam. Orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang hatinya, ya, keras, maka bisa diobati dengan baca Al-Qur'anul Karim. Sekarang jadi masalah bagaimana membaca Al-Qur'an tersebut. Sungguh betapa banyak orang baca Al-Qur'an namun tidak nampak dalam praktek amalan mereka sama sekali. Tidak menambah keimanan mereka sama sekali. Kenapa? Karena mereka baca tanpa ada tadabbur,
tanpa ada tadabbur. Al Hasan Al Basri pernah berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Namun orang-orang menjadikan bacaannya sebagai amalan. Al-Qur'an sama dengan ilmu tadi. Al-Qur'an merupakan cabang dari ilmu. Al-Qur'an itu dia menjadi ibadah tatkala dibaca untuk dipahami dan untuk diamalkan. Adapun sekedar baca-baca kemudian diperhatikan tajwidnya, ini indah. Belajar Al-Quran dengan tajwidnya, seorang belajar Al-Quran dan berusaha dengan baca dengan tajwid, dengan hukum-hukumnya. Namun ingat, ini cuma sarana, bukan tujuan. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Orang-orang menjadikan bacanya itu sebagai amalan tujuan, padahal bukan. Padahal bacaan itu sarana. Orang baca Quran dengan tajwid, dengan mengetahui hukum-hukumnya, itu sarana untuk beramal saleh. Sarana untuk bisa memahami maknanya, setelah memahami baru kemudian mengamalkannya. Jangan dijadikan bacaan Quran tajwid itu sebagai tujuan. Ini kesalahan. Oleh karenanya Hasan Al-Basri menyebutkan tentang ada qurra, orang-orang qurra ahli baca Quran di zaman dia, yang kemudian membaca Al-Quran dengan benar-benar tajwidnya, iqamatul huruf, dengan huruf-huruf makhrajnya sesuai dengan makhraj yang benar. Bahkan kata Hasan Al-Basri, di antara mereka ada yang bangga, saya bisa baca surat dengan satu nafas. Kata Hasan Al-Basri, buat apa? Apa yang perlu dibanggakan kalau bisa baca Quran dengan satu nafas? Emang kalau bisa baca Quran satu nafas akan menambahkan keimanan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka dia mengatakan, la katharallahu amsalahum. Semoga Allah tidak menjadikan orang-orang seperti ini banyak di dunia ini. Kenapa? Yang bangga dengan bisa baca Quran satu nafas, yang bangga dengan suaranya yang indah, namun hanya terbatas itu. Hanya sebatas itu yang dia lakukan, tidak menjadikan Al-Quran sebagai tadabbur, untuk ditadaburi dan untuk diamalkan. Sampai-sampai di zaman kita sekarang ini ada seorang yang ahli baca Quran, terkenal ahli baca Quran. Dia menjadi tampilan pembuka bagi penyanyi wanita kondang. Jadi sebelumnya penyanyi tersebut konser, wanita fajirah, auranya terbuka untuk nyanyi, dibuka dengan membaca tilawah Al-Quran. Ini kan kacau seperti ini. Mau digandingkan Al-Quran dengan nyanyian cewek biduan wanita yang seperti ini. Ini tidak terjadi di Indonesia, ini terjadi di negara-negara Arab. Negara-negara Arab. Kita sampai sekarang malu, tapi di Arab juga kadang-kadang kacau. Bukan di Arab Saudi tapi di luar Arab Saudi. Seorang qari yang terkenal membuka konser seorang wanita dengan apa? Membaca tilawah Al-Quran. Ini kacau seperti ini. Apakah yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini yang menambah? Jadi Al-Quran seperti hanya nyanyian dengan lagu-lagu yang indah, dengan irama Hijaz, irama anu, dengan makom ini. Kemudian dilupakan tujuan dari membaca Al-Quran tersebut. Bahkan takalluf seperti ini terlalu berlebihan. Ini dibenci oleh sebagian ulama. Ya, bacanya harus begini, kemudian harus begini. Ya, tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Sehingga akhirnya seorang disibukkan dengan perkara-perkara begini, lalai untuk apa? Mempelajari tafsirnya, mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari maknanya. Kalau sudah lupa mempelajari maknanya, bagaimana lagi mempelajari, mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita harus sadar Al-Quran supaya bisa menambah iman kita, dibaca dengan niat untuk ditadaburi, untuk diamalkan. Jadi ini kita lakukan setiap kita baca Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini Allah turunkan, Allah celah siapa orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau orang musyrikin saja dicela, apalagi kita yang asalnya mereka tidak beriman dengan Al-Quran, Allah suruh mereka mentadabburi Al-Quran. Kita lebih utama untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa orang musyrikin tersebut tidak mentadabburi Al-Quran? Tidak mentadabburi Al-Quran. Bagaimana kita yang beriman dengan Al-Quran? Dalam ayat yang lain, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati-hati mereka telah terkunci? Allah cela orang yang baca Al-Quran tidak ditadabburi. Ini mereka sudah baca Quran namun tidak ditadabburi, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran dibaca untuk ditadabburi, bukan hanya sekedar numpang lewat untuk diindahkan bacaannya, untuk dijadikan nyanyian, tidak. Ya. Tetapi untuk ditadabburi makna-maknanya. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita mencari keberkahan Al-Quran? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab,
dan agar orang-orang yang berakal, yang cerdas jadi ingat dan sadar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab yang hati mereka keras tidak bisa mentadabburi Al-Qur'an. Kata Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Sudahkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka tatkala mereka mendengarkan firman-firman Allah. Apa yang Allah turunkan untuk mengingat Allah dan Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka orang-orang beriman seperti ahlul kitab yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat dan Injil. Fatala alaihimul amad, dan berlalu waktu yang lama, faqasat qulubuhum, sehingga hati-hati mereka pun menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang yang tatkala baca Al-Qur'an tidak bisa terenyuh, tidak bisa mengambil keberkahan, dia seperti orang-orang ahlul kitab. Ya, yang sudah keras hati mereka, sehingga Al-Quran yang bisa menghancurkan gunung tidak bisa menghancurkan hatinya, tidak bisa meluluhkan hatinya, berarti sudah parah. Karena ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, Al-Quran ini merupakan sebab utama kita menambah iman. Maka saya katakan sungguh aneh ada seorang muslim, apalagi ngaku sebagai ahlu sunnah, apalagi ngaku sebagai salafi, apalagi ngaku sebagai salafi sejati, kemudian lewat hari-hari, satu hari lewat dia tidak baca Quran. Terus ngapain aja? Bagaimana hatinya mau lembut? Maksiat terus dia lakukan, tidak ada penawar hatinya, tidak ada pengobat hatinya. Al-Quran dia tinggalkan. Hijrah mahjurah, ditinggalkan Al-Quran tersebut. Ya, punya buku-buku Masya Allah, buku tafsir Ibnu Katsir lengkap, enggak pernah dibaca. Dan banyak ikhwan yang hobi beli buku. Subhanallah. Beli buku, saya ke rumah Tiohingon punya buku apa? Fathul Bari, berapa puluh jilid. Terjemahan, Masya Allah. Dibaca? Oh enggak, belum. Ya mungkin niatnya baik untuk jadi perpustakaan buat anak-anak saya. Kalau ente enggak mulai baca, gimana anak-anak mau baca? Senang buku-buku yang tebal, ya. Buku-buku yang tebal dipajang di rumah, ya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini, tafsir anu berjilid-jilid, mewah enggak dibaca buat seperti ini. Ya. Jadi katanya jangan sampai hari-hari lewat kita enggak baca Quran sama sekali. Quran itulah penawar hati kita. Namun ingat bagaimana cara kita menambah iman dengan baca Quran. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya. Yaitu pertama tatkala ente baca, ingat bahwasanya ente sedang baca firman Allah. Ini perkataan pencipta alam semesta. Perkataan zat yang telah menciptakan dirimu. Perkataan zat yang memberi hidayah kepadamu. Maka tatkala kita baca, kita akan mengagungkan Al-Quran. Kita tidak baca perkataan sembarang orang. Tapi kita bukan perkataan manusia yang sedang kita baca. Tapi kita sedang membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala baca, niatkan untuk menambah keimanan. Agar ihtidak, untuk mendapatkan hidayah, dan untuk bisa diamalkan. Ini perlu dibaca. Ini yang penting. Jadi bacanya pelan-pelan. Jangan ham kita, jangan cita-cita kita atau orientasi kita yang penting tamat, tidak. Yang penting saya target satu, enggak. Yang paling penting adalah kita setelah kita baca satu halaman ada iman yang bertambah, ada ilmu yang bertambah. Ikhwan, ini masalah kebiasaan saja, masalah kebiasaan. Baca dengan berusaha mentadabburi. Ustaz, saya enggak bisa bahasa Arab. Gimana cara mentadabburi? Ya repot juga, makanya belajar bahasa Arab. Ya kalau enggak baca terjemahan. Baca terjemahan, sambil baca ayat, baca terjemahan, baca ayat, baca terjemahan. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, perkataannya yang luar biasa. Beliau mengatakan, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafahhumin khairun min qira'ati khatmin bila tadabburin wala tafahhum. Kata Ibnu Qayyim perkataan yang dia mengatakan, baca satu ayat saja dalam Al-Qur'an dengan tadabbur dan berusaha memahami kandungannya lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tapi tidak dipahami dan tidak ditadabburi. Ini benar. Bagaimana antum menambah iman? Dibaca Yasin wal Quran, terus enggak dia apa? Artinya enggak tahu, tafsir juga enggak pernah. Hanya dibaca untuk mencari keberkahan. Sebagaimana sebagian orang yang baca sebagian Al-Quran sekedar mencari keberkahan. Benar, Al-Quran berkah. Tetapi yang paling utama adalah apa? Memahami isinya.
Bukankah itu yang menjadikan orang-orang musyrikin dahulu langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betapa banyak orang-orang musyrikin langsung beriman begitu mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu yang kafir dan musyrik. Begitu dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun?" Apakah mereka terciptakan tanpa dari sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini ayat yang luar biasa yang menunjukkan ada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang luar biasa yang memberikan cara metode berfikir secara ilmiah manusia ada. Taib, adanya itu tiba-tiba ada ataukah mereka ciptakan sendiri atau ada yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ada tiga kemungkinan. Ada manusia, yang jelas manusia ada, makhluk ada. Taib, Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Maka kemudian dia mengatakan kada qalbi yatir, hampir-hampir jantungku terbang tatkala mendengar sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk Islam. Ada seorang pendeta yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tatkala ayat dalam surat Al-Baqarah yang mengancam orang-orang yang membuat Alkitab dengan tangannya. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Yang artinya celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sedikit dunia, secercah dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka atas perbuatan mereka. Allah sebutkan celaka 3 kali. Seorang pendeta yang ngerti bahasa Arab tatkala mendengar ayat ini langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu menakjubkan. Tidak akan antum kalau baca tafsir, ya, ikut kajian tafsir, antum lihat bagaimana luasnya Al-Qur'an. Antum baca buku-buku tafsir para ulama, antum akan dapati perkataan Allah, firman Allah sangat kuat. Sangat kuat dan maknanya sangat mendalam. Oleh karenanya orang-orang Arab dahulu yang fasih, yang memiliki balaghah, bahasa yang luar biasa, tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Kenapa? Bukan cuma dari sisi balaghahnya yang luar biasa, kandungan dalam makna tersebut juga sangat luar biasa. Mungkin mereka bisa meniru dari sisi balaghahnya, tapi kandungannya tidak bisa meniru kandungan Al-Qur'anul Karim. Karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan dan ini sangat menambah iman. Tatkala kita setiap hari sisihkan waktu baca, enggak usah banyak-banyak, kita baca 5 ayat, tapi baca dengan tadabbur. Buka tafsir, antum enggak bisa bahasa Arab, beli tafsir Ibnu Katsir terjemahan, alhamdulillah sudah ada. Antum baca, antum enggak paham tanya ustaz, ya. Datang ke pengajian ustaz, bawa bukunya, ustaz ini maksudnya apa? Ya. Antum itu semua berpahala. Itu semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafahhumin khairun min qira'ati khatmatin bila tadabburin wala tafahum, atau kama qala. Baca satu ayat dengan tadabbur dan dengan berusaha memahami maknanya lebih baik daripada menghatamkan Al-Qur'an 30 juz namun tidak ada tadabbur dan tidak ada pemahaman. Ada kisah saya baca di seorang dai di Arab Saudi bercerita tentang seorang yang pernah dipenjara. Dan di Arab Saudi sana terkadang ada sipir yang memberi keringanan. Kalau kamu hafal sekian surat, hukumanmu dikurangi. Ada penjahat dia dipenjara. Jadi dia bilang, saya dihukum dengan berapa tahun penjara, masih kurang. Sebenarnya banyak kejahatan saya namun tidak ketahuan. Yang ketahuan baru ini. Dipenjara dia bertahun-tahun. Akhirnya dikasih keringanan sipir penjara, dan subhanallah saya beberapa kali sering ke penjara, sipirnya masya Allah jenggotnya sampai di sini. Muridnya Syekh Utsaimin. Ini sipir penjara. Saya ngaji sama Syekh Abdul Salam Abbad, dia juga hadir. Loh, ini yang kemarin. Ya wajar kalau sipirnya kadang-kadang seperti itu, ini sipir penjara ya. Gimana mau disogok kalau begini caranya. Intinya diberi tawaran kalau kamu hafal sekian surat dikurangi. Jadi semakin banyak surat semakin dikurangi, mungkin 1 surat 1 bulan. Pokoknya diaturlah. Mulai dia baca Al-Qur'an dengan niat untuk keluar dari penjara. Namun karena dia orang Arab, dia baca. Mulai dia hafal Quran. Ada waktunya setoran kan, ujian. Oh, berarti kurangi. Alhamdulillah. Kemudian hafal lagi.
sama sekali tidak mau menuntut ilmu, datang cuma ke halaqah Quran dalam rangka setoran untuk dikurangi apa? Lama-lama dia tidak sholat orang ini, dia cerita, saya tidak sholat. Subhanallah, saya mulai tidak, karena dia harus menghafal bukan sekedar baca, namanya hafal kan diulang-ulang. Terpaksa dia mentadaburi. Ayat-ayat tersebut. Mulai dia baca dan dia mentadaburi, belum sholat, mulai setoran, dikurangi, alhamdulillah. Setoran lagi dikurangi, lama-lama timbul dalam hatinya kerinduan untuk sholat. Maka dia pun mulai sholat dalam penjara. Kemudian mulai hafal lagi Quran. Niatnya masih campur, ingin hafal Quran, ingin keluar dari penjara. Ingin terus, akhirnya mulai sholat waktu. Kemudian dia mengatakan, dalam saya mendapati dalam diri saya kerinduan untuk sholat rawatib. Maka dia pun sholat rawatib. Saya dapati kerinduan dalam diri saya untuk sholat malam. Saya pun sholat malam. Saya mendapati diri saya kerinduan untuk puasa sunnah. Saya pun berpuasa di penjara tersebut. Sampai akhirnya dia keluar jadi orang yang hafal Quran. Artinya apa? Al-Quran itu kalau dibaca dengan tadabbur pasti ada pengaruhnya. Bukan yang sekedar dibaca lewat begitu saja. Jadi karenanya seorang berusaha untuk membaca Al-Quran dengan mentadabburi. Di antara perkara yang subhanallah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menakjubkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, ilmunya luar biasa. Ilmunya seperti lautan. Ya, luar biasa ilmu beliau rahimahullahu taala. Sampai Imam Az-Zahabi mengatakan, menukil perkataan orang-orang yang pernah bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah kalau sudah bicara tentang ilmu hadis, seakan-akan dia tidak pernah belajar seumur hidup kecuali ilmu hadis. Artinya apa? Karena saking detailnya ilmu dia tentang ilmu hadis. Seakan-akan enggak pernah belajar ilmu yang lain. Tapi kalau dia sudah bicara tentang bahasa Arab, tentang lughah, ilmu bahasa, seakan-akan seumur hidup cuma belajar ilmu bahasa, yang lain enggak tahu. Padahal yang lain juga begitu. Kalau dia sudah bicara tentang fikih, maka seakan-akan seumur hidupnya belajar fikih. Dia mazhab ini, kemudian dia bisa jelaskan. Di antara juga masalah tafsir. Kalau dia sudah bicara tafsir, seakan-akan dia imam dalam masalah tafsir. Ternyata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara penyesalan dia, disebutkan di antara yang dia sesalkan, dia kurang mendalami ilmu tafsir. Artinya bukan dia sudah sangat mendalam, tetapi dia merasa harusnya tafsir ini mendapatkan hak porsi yang lebih besar untuk diperhatikan. Oleh karena tatkala beliau di penjara di akhir hayatnya, beliau mendalami tafsir. Allah bukakan bagi dia cakrawala tentang makna-makna dari Al-Quran. Ini di akhir hayat beliau, kemudian beliau meninggal rahimahullahu ta'ala. Jadi seorang terkadang semangat belajar fikih, benar belajar fikih penting. Tapi terkadang Al-Quran dia lalaikan. Padahal Al-Quran itu yang sering kita baca. Beda antara orang baca Quran, kata ulama, seperti perkataan salah seorang syekh, ya. Saya dengar ceramahnya dia mengatakan, ya ikhwan, kalau ente mau khusyuk salat, beda tatkala ente baca Al-Fatihah hanya sekedar memahami maknanya, beda tatkala ente membaca terjemahannya. Kalau ente sudah membaca terjemahannya, beda lagi kalau ente baca tafsirnya, tafsir ringkas. Akan beda perasaan ente dengan tatkala ente belum baca tafsirnya. Kalau ente baca tafsirnya lebih mendalam lagi, akan lebih beda lagi khusyuknya. Ini benar, orang yang semakin dalam paham tentang makna ayat, maka dia solatnya lebih apa? Lebih khusyuk. Karena dia tahu makna ayat ini kandungannya luas. Langsung begitu dia dengar ayat tersebut, langsung berbagai macam makna, kandungan makna yang terlintas di benaknya. Karena dia tahu makna dari ayat ini. Karena saya katakan, tidak ada yang bisa mengalahkan kekhusyuan para sahabat. Tidak ada yang bisa mengalahkan keimanan para sahabat. Kenapa? Ayat-ayat turun tentang mereka. Ayat-ayat turun tentang siapa? Tentang mereka. Jadi mereka melakukan turun ayat. Jadi mereka benar-benar paham tentang ayat tersebut. Ayat tersebut tentang berbicara tentang kondisi yang pernah mereka alami. Bagaimana mereka tidak beriman, luar biasa. Bagaimana mereka tidak khusyuk, luar biasa. Bayangkan salah seorang sahabat yang kalau tidak salah Abbad bin Bishr, tatkala dia salat baca Al-Quran, tahu-tahu ada panah yang mengenai tubuhnya, maka dia lanjutkan salatnya. Tiba-tiba panah kedua mengenai tubuhnya, dia lanjutkan salatnya. Sampai panah ketiga mengenai tubuhnya, melanjutkan salatnya. Baru kemudian dia selesai salat, maka para sahabat yang melihat dia terluka, mereka mengatakan, kenapa kau tidak memberhentikan salatmu? Dia mengatakan, saya sedang baca suatu surat dan saya tidak ingin berhenti sebelum selesai. Subhanallah, bagaimana? Dan ini mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Karena mereka benar-benar memahami kandungan Al-Quran. Dan mereka benar-benar hidup dalam makna-makna Al-Quran tersebut. Karena makna Al-Quran tersebut turun tentang mereka. Tentang kejadian yang mereka alami. Dalam peperangan, dalam ini, dalam ya, kejadian nyata yang mereka hadapi. Bagaimana iman mereka tidak kuat, luar biasa. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Perkara ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, yaitu berusaha untuk memahami makna-makna Asmaullah Al-Husna. Alhamdulillah beliau memiliki sebuah buku yang antum mungkin sudah dicetak, judulnya
Fiqhu al-Asma al-Husna, Fiqhi Asma'ullah al-Husna, ya, buku 1 jilid diterjemahkan kalau enggak salah 2 jilid. Ini penting. Kita ingin mengenal Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Setiap kita buka Al-Qur'an kita akan baca sifat-sifat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Apa makna Al-Alamin? Apa makna Rabb? Ar-Rahmanir Rahim, apa makna Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahim? Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Maliki Yaumiddin, apa maknanya Malik? Ini penting. Inilah yang menambah keimanan kita dengan berusaha mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya antara Ghaffar dengan Ghafur, dengan Ghafir? Allah mengatakan Ghafirudz dzam, ini Ghafir. Wa huwal Ghafurur Rahim, Al-Ghafur. Innaka kunta Ghaffara. Bedanya Ghaffar apa bedanya? Itu kita pelajari. Ini menambah keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Sittir, ya kita apa maknanya ini? Ya. Ya Khaliq, Ya Razzaq, apa maknanya? Kita berusaha memahami mana-mana nama-nama Allah. Ya Tawwab, ya, apa maknanya? Dengan memahami makna-makna tersebut, maka seorang akan menambah keimanannya, akan semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang perkataan masyarakat kita, tak kenal maka tak sayang. Itu juga berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antum bisa menumbuhkan rasa cinta antum kepada Allah? Bagaimana antum bisa menumbuhkan kerinduan untuk bertemu dengan Allah sementara antum tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhara ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu yang mulia dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Bagaimana seorang mau rindu sementara dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena saya katakan, kenalilah Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya, dan itu butuh belajar. Itu butuh belajar dan butuh pendalaman dan butuh pengamatan. Sehingga tatkala kita berdoa, kita bertawassul dengan nama-nama Allah tersebut dan semakin tinggi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Perkara berikutnya yang keberapa? Yang keempat, disebut oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala adalah ta'ammul siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah Nabi. Ini penting, ini luar biasa kalau belajar sirah Nabi. Karena kita lihat praktek-praktek nyata bagaimana Nabi dan para sahabatnya, bagaimana nuansa-nuansa keimanan tatkala berhijrah, tatkala berperang, ya, tatkala menghadapi musuh, ya, tatkala disiksa oleh kaum musyrikin, bagaimana nuansa keimanan mereka seakan-akan hidup dalam gambaran kita. Kenapa kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun?" Apakah mereka tidak mengenal rasul mereka sehingga mereka mengingkari rasul mereka? Jadi antara kita karena tidak mengenal rasul, maka kita akan bisa mengingkari ajaran-ajarannya. Oleh karenanya perlu kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang lebih dalam tentang bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana akhlak-akhlaknya. Apa kita tidak rindu untuk mengetahui bagaimana akhlak Nabi? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma anittum. Dia merasa berat atas apa berat yang menimpa kalian. Kalau ada sesuatu yang berat menimpa para sahabat, Rasulullah juga merasa berat. Rasulullah merasa berat kalau ada sesuatu yang memberatkan para sahabat. Harisun alaikum, sangat semangat untuk memberi hidayah kepada kalian. Sangat semangat agar kalian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang lagi pengasih kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana kita tidak rindu untuk bertemu dengan Nabi, untuk mengenal sejarahnya, mengenal sifat-sifatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad, Allah memberi takkid, "Wa innaka," dan sungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, sungguh-sungguh benar di atas khuluqin azim, di atas akhlak perangai yang agung. Yang muji bukan manusia, yang muji Rabbus samawati wal ard, pencipta alam semesta, yang langsung muji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak rindu untuk menelaah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita tidak rindu sementara Allah pernah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum pengikut kaum Nabi Lut tenggelam dalam
kemabukan dan kemaksiatan mereka. Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan tafsiran dari Ibnu Abbas, wa hayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad. Kenapa Allah bersumpah dengan umur Muhammad, dengan kehidupan Nabi Muhammad? Karena seluruh kehidupan Nabi Muhammad pelajaran. Seluruhnya uswah. Dalam strata apapun, dalam tingkatan kehidupan apapun, semuanya adalah petunjuk bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi ada teladan yang indah. Apakah dia sebagai seorang ayah? Apakah dia sebagai seorang suami? Apakah dia sebagai seorang ustaz? Apakah dia sebagai seorang sahabat? Apakah dengan teman-temannya? Apakah dia sebagai seorang kepala negara? Apakah dia sebagai apapun? Maka seluruhnya merupakan teladan. Setiap bagian dari sejarah Nabi yang kita baca, maka kita akan terkagum-kagum. Oleh karena saya katakan para hadirin, ya, dan ini agak kurang ya. Saya lihat agak kurang di pengajian-pengajian salaf kajian tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak kurang. Ada alhamdulillah, ada beberapa ustaz, saya sendiri pernah menyampaikan sirah Nabi sampai pada Fatu Makkah ya. Kalau mungkin sudah 50 atau 60 episode, namun saya berhenti karena banyak kesibukan ya, dan ada juga ustaz yang lain, tapi mempelajari sirah Nabi penting. Kita mengenal langsung bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana praktek Nabi terhadap ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Makanya saya punya pengajian khusus, mungkin antum sudah pernah melihat, judulnya Mukjizat Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena seluruh akhlak Nabi merupakan mukjizat. Mukjizat Nabi banyak. Mukjizat Al-Qur'an, mukjizat Isra Mi'raj, mukjizat air keluar dari tangan jari-jari beliau. Di antara mukjizat Nabi akhlak beliau alaihi salatu wasallam. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena saya kasih contoh saja yang sangat sederhana dalam kajian saya tersebut, saya sebutkan Nabi tidak pernah mencela makanan. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau dia suka dia makan, kalau dia enggak suka dia tinggalkan. Ya akhi, siapa di antara kita tidak pernah mengomentari makanan? Kata Al-Imam Ibnu Nawawi, yang dimaksud dengan mencela makanan mengomentari, seperti mengatakan terlalu manis, terlalu asin, terlalu pedis, ya. Terlalu ini. Siapa di antara kita tidak pernah mengomentari makanan? Kita hobi mengomentari makanan. Adakah orang seumur hidup tidak pernah mengomentari makanan? Jawabannya tidak ada. Nabi tidak pernah mengomentar makanan, luar biasa. Kita jangankan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Sudah dikasih gratis masih komentar. Apalagi yang kita beli keluar uang, lebih komentar lagi. Luar biasa. Dan yang menakjubkan saya sebutkan dalam kajian saya tersebut, tatkala Nabi diminta untuk berkomentar, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khalid bin Walid kemudian makan dhab, ya, dhab adalah kadal padang pasir, ya, maka Khalid bin Walid makan dhab dengan begitu lahapnya. Sampai disebutkan marak, air dari kuah dhab tersebut mengalir di jenggot beliau, makan dengan lahap, Nabi cuma ngeliatin saja. Maka dia bilang, "Wahai Rasulullah, aharamun hu? Apakah haram kau tidak makan? Kenapa kau tidak makan?" Sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar, kenapa tidak makan? Namun apa komentar Nabi? Dengan jawaban yang indah, "Lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni afa'afuhu." Ini dhab tidak ada di kampungku, maka saya tidak bisa makan. Antum kalau ditawarin apa? Oh, tidak ada di kampungku. Nabi luar biasa ya akhi. Dia memberikan komentar tanpa ada celaan terhadap makanan tersebut. Dia tidak mengatakan, "Gimana sih teman-teman ini? Saya Nabi masa dikasih kadal? Ya, harusnya kambing dong, apa-apa dong. Ini kadal dikasih." Ngeri kayak gini. Dhab itu terkadang dipotong masih jalan ya. Terkadang ya. Oleh karenanya masa Nabi SAW sama sekali tidak mencela makanan tersebut. Dan ini akhlak mukjizat Nabi, saya sudah bahas dalam kajian saya tersebut, tidak ingin mengulangi lagi kajian tersebut. Intinya setiap akhlak Nabi mukjizat, ya. Bagaimana kita mau mencintai Nabi dengan sesungguhnya? Bagaimana kita mau rindu ketemu dengan Nabi? Bagaimana kita menambah keimanan kita sementara kita tidak mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perlu belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Sampai jam berapa panitia? 11 tuh, lama sekali. Berikutnya di antara perkara yang menambah keimanan kita adalah selain sejarah Nabi, kita pelajari juga sejarah salafus saleh. Sejarah salafus saleh disebut oleh Syekh Abdul Razak. Sejarah para sahabat, ya. Kalau kita bicara Nabi, orang mengatakan Nabi memang luar biasa lain sendiri. Karena jantungnya sudah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin contoh yang manusia biasa, jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita bilang lihat para sahabat yang jantungnya tidak dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibersihkan oleh para malaikat. Bagaimana akhlak mereka yang luar biasa. Bagaimana pengorbanan mereka terhadap Islam. Kaki mereka berjalan di atas bumi tapi hati-hati mereka di akhirat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum yang Allah Subhanahu wa taala telah mentazkiyah mereka, merekomendasi mereka dengan rekomendasi yang terindah kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karena kalau antum baca sejarah sahabat seperti dongeng. Benar seperti dongeng. Bayangkan Umar bin Khattab pernah berlomba dengan Abu Bakar untuk bersedekah. Maka Umar pun mendatangkan setengah hartanya. Ya Rasulullah, ini hartaku setengahnya untuk Islam. Ingin mengalahkan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, seluruh hartaku buat Islam. Ini gimana caranya? Gimana mau menyanyi Abu Bakar? Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian hari ini yang mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang bersedekah? Saya Rasulullah. Siapa yang menyalatkan jenazah? Saya Rasulullah. Siapa yang saya terus. Kalau kita siapa hari ini yang mengunjungi orang sakit? Siapa yang hari ini bersedekah? Allah alam. Ya, ada orang seperti Abu Bakar luar biasa. Ada orang seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, pemalu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, ala astahi min rajulin yastahi minhul malaika. Apakah aku tidak malu dengan seorang yang malaikat saja malu sama dia? Luar biasa akhlak mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karenanya mencintai mereka menambah keimanan. Membenci mereka menambah kekufuran. Maka celakalah orang-orang Rafidhah yang mereka tidak punya jasa terhadap Islam. Kemudian mereka mencela para sahabat yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Islam. Celakalah orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang kerjanya merusak Islam, membantai kaum muslimin, kemudian mencela para sahabat yang Islam tegak di atas perjuangan mereka radhiyallahu taala anhum. Oleh karena Nabi mengatakan, la tasubu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Para sahabat manusia biasa, mereka juga punya kesalahan. Mereka tidak maksum, terkadang terbawa syahwat mereka, terkadang terbawa emosi mereka, terkadang mereka salah beristihad. Tapi kesalahan mereka masih kalah dibandingkan dengan lautan amalan mereka, dengan lautan kebaikan mereka. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infaknya sahabat meskipun hanya 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. Kata para ulama, kenapa? Karena infak para sahabat tatkala itu berkaitan dengan berjalannya Islam. Infak antum sekarang enggak jadi masalah, antum tidak berinfak, Islam sudah jalan. Di zaman para sahabat, kalau para sahabat tidak berinfak, bisa-bisa Islam tidak jalan. Bisa-bisa dakwah tidak jalan, padahal Islam baru tumbuh tatkala itu. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu begitu tahu Bilal sedang disiksa, Rasulullah SAW tidak bisa tolong, Rasulullah tidak punya harta. Bilal disiksa, budak-budak yang lemah disiksa, Rasulullah SAW hanya mengatakan sabar. Abu Bakar datang dengan hartanya dikeluarkan untuk kemudian bebaskan Bilal radhiyallahu taala anhu. Sampai ayahnya mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak bebaskan budak-budak yang kuat? Kalau mereka jadi merdeka akan bela kita. Kata Abu Bakar, saya ingin wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bebaskan budak-budak yang yang lemah seperti Bilal radhiyallahu taala anhu. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara fungsi kita membaca sejarah para sahabat banyak fungsinya. Pertama, menambah keimanan kita. Luar biasa. Kemudian menghilangkan ujub dari diri kita. Ya, terkadang antum disimpa dengan penyakit ujub. Wah, saya Masya Allah luar biasa, saya sudah berdakwah, saya juga sudah jadi panitia ya. Saya ikut-ikutan nempel apa? Saya ikut nyoting. Kadang-kadang setan menganggap kayaknya amalan kita ini apa? Luar biasa. Tapi kalau para sahabat kita enggak ada apa-apanya. Kita enggak ada apa-apanya. Jangankan sahabat, kita baca sejarah para ulama saja. Oleh karena para ulama menyebutkan sering baca di antara kita untuk tasliyah, untuk menghibur diri kita, baca sejarah para ulama agar kita semangat. Lagi malas baca tentang para ulama, luar biasa para ulama. Imam Bukhari pernah makan rumput, baca seperti itu. Kita alhamdulillah makan roti, makan nasi. Ini masih alhamdulillah. Baca sejarah mereka agar kita terhindar dari penyakit ujub. Jadi kita sadar bahwasanya apa yang kita sumbangkan buat Islam ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan mereka. Mereka adalah manusia yang seperti kita dan pernah hidup dan mereka pernah berjuang untuk Islam. Keyakinan mereka setinggi langit. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena di antara hal-hal yang bisa menambah keimanan kita, baca buku-buku tentang para sahabat, baca buku-buku tentang para ulama ya. Ada buku indah seperti Syiar Alam Nubala, saya enggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Tentang kisah-kisah para ulama ya. Berapa puluh jilid saya enggak tahu ya. Terjemahkan
Sudah. Kalau itu bagus di di koleksi ya. Dibaca. Kalau Fathul Bari, ya ikhwan, Fathul Bari itu buku berat. Ustaz saja terkadang baca enggak paham. Artinya saya enggak bukan merendahkan. Artinya sebagian orang yang tahu bahasa Arab aja baca terkadang enggak paham ini maksudnya. Karena Ibnu Hajar terkadang bicara tentang usul fikih, tentang mustalah hadis, tentang rawi-rawi, kemudian dia baca dia enggak paham padahal dia tahu bahasa Arab. Ini bagaimana tidak tahu bahasa Arab baca terjemahan? Ustaz maksudnya apa? Ustaz bilang mana Arabnya sini. Artinya bagus koleksi tapi yang bermanfaatlah koleksi. Bukan saya melarang antum beli Fathul Bari ya. Nanti penerbitnya marah sama anak. Intinya silakan beli tapi dibaca. Dan saya bilang di antara buku-buku yang mungkin antum koleksi seperti buku-buku tentang para ulama. Ini buku-buku yang indah. Bagaimana sejarah Imam Syafi'i, bagaimana ujian yang dihadapinya, bagaimana Ahmad bin Hanbal, bagaimana ujian yang dihadapinya, Imam Malik, bagaimana belajarnya Imam Malik, bagaimana Abu Hanifah, kemudian ulama-ulama yang lain. Pelajari sejarah mereka, maka kita akan mendapati keimanan, semangat dalam beribadah dan kita terhindar dari penyakit ujub. Kita sadar ternyata kita tidak ada apa-apanya. Apa yang telah kita lakukan enggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang mereka perjuangkan. Kemudian kita lanjutkan para hadirin dan hadirat. Di antara hal yang bisa menambah keimanan adalah ta'ammul mahasiniddin al-islami, yaitu merenungkan tentang keindahan agama Islam. Ya ikhwan, agama Islam agama yang indah. Antum kalau bandingkan dengan kesyirikan yang ada di alam semesta, antum berbahagia. Antum beribadah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Ada orang yang menyembah patung, ada orang menyembah matahari. IQ-nya tinggi tapi menyembah matahari. Ada orang ketemu pohon besar kasih kemenyan, ya. Ada batu besar kasih apa? Menyan, ya. Rendah di hadapan makhluk yang lebih hina daripada diri, yang merendahkan dirinya di hadapan makhluk tersebut. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah dewa, ya. Ada yang menyembah kuburan, ya, banyak. Kita bersyukur kepada Allah. Lihatlah Islam. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Antum perhatikan seluruh agama selain Islam semuanya menyeru kepada kesyirikan. Semua menyeru kepada penyembahan terhadap makhluk. Kita bicara agama Nasrani menyeru kepada penyembahan terhadap Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kita berbicara tentang Yahudi, mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang orang-orang Hindu, mereka menyembah 3 dewa. Lau kana fihi ma'alihatun illa, perhatikan ayat Allah. Lau kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata. Seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka hancurnya alam semesta ini. Tuhan cuma satu. Kalau Tuhan ada 2, satunya ingin orangnya hidup, satunya ingin mati, apa yang terjadi kira-kira? Tuhan satu bilang, saya mau matikan dia. Tuhan, oh enggak, saya mau hidupkan dia. Ayo kita bertengkar ayo. Siapa yang menang? Tatkala terjadi apa? Duel, jadi sparring. Ada 3 kemungkinan bagi orang ini. Kemungkinan pertama, dia mati dan dia hidup. Karena Tuhan sama-sama jago. Dia mati dan dia hidup. Kemungkinan kedua, tadi dia mati dan dia hidup. Kemungkinan kedua, dia hidup dan dia mati. Sama saja kan? Kemungkinan ketiga, dia hidup atau mati. Jadi kemungkinan pertama, keinginan 2 dewa ini sama-sama terwujud. Berarti sama-sama hidup dan sama-sama apa? Mati. Kemungkinan kedua, 2-duanya mampus dewanya. Sama-sama kalah. Jadi tidak hidup dan tidak mati. Kemungkinan ketiga, salah satunya menang. Yang menang itulah yang berhak menjadi Tuhan. Kemungkinan pertama mustahil. Tidak mungkin ada makhluk hidup dan mati. Karena ini menggabungkan antara timur dan barat, utara dan selatan. Atas dan bawah. 2 kontradiksi enggak mungkin digabungkan secara akal sehat. Atau dinafikan dua-duanya. Tidak timur, tidak barat. Kalau gitu di mana? Tidak utara, tidak selatan. Kalau gitu tidak di atas, tidak di bawah. Kalau gitu di mana? Tidak ada. Kemungkinan pertama tidak mungkin. Kemungkinan 2 tidak mungkin. Kemungkinan ketiga yang benar. Yang menang itulah jadi Tuhan. Oleh karena kita tanya sama mereka. Kalau terjadi tsunami. Itu siapa yang jadi Tuhan tatkala itu? Dewa pencipta dirusak penciptaannya. Iya enggak? Dewa pemelihara kalah. Yang menang dewa apa? Siwa yang merusak. Maka dia tatkala itu berhak menjadi Tuhan. Karena dia telah berhasil apa? Merusak. Dan yang lain diam-diam tidak bisa berbuat apa-apa. Saya katakan ini agama yang tidak masuk akal. Ya nanti kalau ke India, kata teman saya belum pernah ke India, tapi teman-teman di India cerita. Banyak sekali mereka punya keyakinan reinkarnasi. Keyakinan yang aneh-aneh. Sehingga mereka terkadang mengagungkan Tuhan, hewan-hewan dianggap sebagai Tuhan, dewa. Ada hewan ini, itu jelmaan dewa ini. Ada ular, oh ini jelmaan dewa apa? Ada tikus, ini jelmaan, semuanya jadi dewa. Kemudian ada lagi reinkarnasi, ada orang tidak mati. Orang tidak mati. Dan saya tanya sama orang Hindu tersebut, benar. Bahwasanya kalau orang sudah meninggal, dia akan berpindah pada tahapan berikutnya. Maka mereka pun membuat strata seperti kasta Waisa,
Sudra, Ksatria dan Brahmana. Yang bos kasta Brahmana. Yang sudra ini kalau ingin jadi baik, nanti hidup dalam kehidupan kedua menjadi Brahmana, sekarang harus berkhidmah kepada Brahmana, jadi pelayan. Kalau enggak pelayan nanti kehidupan berikutnya jadi sudra lagi. Ini kan penipuan. Jadi saya harus berkorban sama, dia mati sudah selesai. Mana kehidupan yang lalu enggak pernah dia ingat. Sehingga terkadang ada masuk hewan, masuk di rumahnya, tahu-tahu ada kambing masuk rumahnya, jangan diganggu. Siapa tahu om kita. Iya benar, om kita lagi lagi reinkarnasi ke kambing. Ini akhirnya itu bayangkan Islam luar biasa. Tidak ada agama yang menyuruh kepada pencipta alam semesta ini kecuali apa? Islam. Yang lain semua nyembah kepada makhluk. Lihat Buddha, tahu-tahu Buddha jadi Tuhan. Buddha itu manusia, mereka sepakat. Buddha itu anak raja yang kemudian meninggalkan segala dunia, pergi ke hutan, kemudian berakhlak mulia, wejangan-wejangannya. Dia asalnya manusia, dilahirkan, mereka tahu semua. Makanya di awal-awal buku-buku Buddha itu tidak ada mengatakan Buddha sebagai Tuhan. Nanti belakangan baru orang-orang Buddha belakangan mengangkat Buddha sebagai apa? Tuhan. Dia manusia, kok bisa disembah? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Masa logikanya bagaimana? Buddha belum lahir, alam semesta sudah ada. Kemudian dia lahir belakangan, kok jadi Tuhan pencipta alam semesta? Enggak masuk akal. Belum antum lihat orang-orang yang menyembah matahari. Ya akhi, otak mereka Masya Allah, IQ mereka tinggi. Orang Jepang masih kecil sudah bikin robot. Kita masih kecil, masih main-main, mereka bikin robot. Tapi yang mereka sembah apa? Matahari. Kemana otak mereka? Kemana IQ mereka? Oleh karena saya katakan para hadirin, kalau barang siapa yang merenungkan tentang ini saja, keindahan Islam dari sisi akidah, maka dia semakin bertambah keyakinan, bertambah keimanan bahwasanya agama Islam benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum antum bicara tentang adab-adab Islam, adab suami dengan istri, adab bertetangga. Luar biasa Islam menjelaskannya dengan sempurna. Kemudian juga masalah muamalah dijelaskan secara detail. Antum tidak akan dapatkan dalam agama-agama yang lain. Antum tidak akan dapatkan. Berkaitan dengan menta'amuli atau mempelajari tentang keindahan Islam akan menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa menambah keimanan yang keberapa? Yaitu ta'ammul fi ayatillahil kauniyah, yaitu memperhatikan tentang keagungan alam semesta ini. Sanurihim ayatihi fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami di afaq, di segala penjuru dan pada diri-diri mereka agar mereka sadar bahwasanya Allah adalah yang maha benar. Jadi ayat-ayat Allah ini kalau kita perhatikan ya, menunjukkan bahwasanya Allah sangat luar biasa. Pencipta Allah luar biasa. Antum perhatikan bagaimana langit yang begitu luas. Langit yang begitu luas, kemudian tidak tahu ujungnya di mana. Dihiasi dengan jutaan bintang, dihiasi dengan matahari dan rembulan. Bagaimana dia bisa tegak di atas muka bumi ini tanpa ada tiang, padahal dia adalah atap dari bumi ini. Luar biasa. Oleh karenanya, barang siapa misalnya memperhatikan tentang matahari yang berputar sesuai dengan orbitnya. Kalau matahari maju sedikit saja, maka akan terbakar penduduk bumi. Kalau matahari keluar sedikit saja, akan kita kedinginan. Maka Allah buat dia berjalan sesuai dengan jalurnya. Tidak mungkin ini berjalan dengan sendirinya. Tidak mungkin. Sebagaimana perkataan orang-orang ateis, mereka mengatakan ini semua terjadi dengan sendirinya. Mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa berjalan dengan teratur tanpa ada yang mengaturnya. Tuhan mereka adalah kebetulan, kata mereka kebetulan saja. Jadi Tuhan mereka apa namanya? Kebetulan. Atau mereka mengatakan ada sesuatu di balik ini. Mereka tidak mau namakan Tuhan, tapi kata mereka ada energi di balik ini. Nah itulah Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Antum perhatikan saja Allah berfirman tentang hujan. Tentang apa namanya? Dalam surat Al-Waqiah, siapa yang hafal ayatnya tentang masalah hujan? Apa? Afara'aitumul alladhi tashrabun. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kalian melihat air hujan yang turun dari langit yang kalian minum? Apa kalian yang turunkan dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak kami jadikan air hujan tersebut asin. Allah berkehendak jadi asin. Kalau air hujan turun jadi asin gimana kita mau minum? Dan yang menakjubkan ya ikhwan, air hujan turun ini berapa juta butiran air hujan. Tapi subhanallah
air hujan tersebut jatuh pada tempatnya. Masing-masing titik sudah Allah takdirkan tempatnya. Kalau saya titik tadi gabung, di atas langit gabung jadi 1 kilo, habislah kita, mampus. Namun dia tidak bergabung, tes, subhanallah. Siapa yang bisa melakukan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat tentang wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini paling penting tentang masalah dokter. Dan pada diri kalian apa kalian tidak bisa melihatnya? Orang sekarang kalau membuat jantung palsu setengah mati. Yang asli ciptaan Allah luar biasa. Dia bisa bikin ginjal. Sudah ada ginjal palsu atau belum? Kalaupun ada paling tidak sesuai seperti ginjal manusia aslinya. Luar biasa rumitnya. Mata aja ini bagaimana bisa bikin mata ini? Lihat bagaimana fi anfusikum afala tubsirun. Saya masih ingat guru saya di waktu di S3. Dia sering bilang tentang ayat ini, bilang, bagaimana dia membantah orang-orang ateis? Dia mengatakan orang ateis itu gimana? Mereka mengatakan semua terjadi kebetulan. Ya ikhwan, coba diri ente lihat badan ente. Ente jantung di dalam, di bawah tulang yang kokoh. Kalau kebetulan jantung kan bisa di luar misalnya. Kalau seandainya Allah ciptakan jantung di luar, ada yang jengkel sama ente langsung dia pejet. Kita ketawa sekelas kata dia. Kalau jantung ente di luar, ada yang jengkel sama ente, dia langsung ceret, mampus ente. Makanya Allah jadikan jantung bagian apa? Bagian dalam. Artinya subhanallah, bagaimana semua ini dikatakan terjadi dengan kebetulan. Orang yang oleh karenanya banyak dokter-dokter yang semakin menambah keimanan mereka tatkala mereka melihat bagaimana luar biasa ya manusia ini makhluk yang sangat luar biasa yang Allah ciptakan. Sistem peredaran darah, sistem ini, sistem pernapasan, sistem apa semuanya luar biasa dalam tubuh ini yang menunjukkan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menambah keimanan bagi kita tatkala kita merenungkan akan hal ini. Kemudian para hadirin yang terakhir tentang hal-hal yang bisa menambah keimanan, intinya beramal saleh. Banyak beramal saleh. Semakin orang beramal saleh semakin tinggi imannya. Akan tapi ingat semakin berkualitas amal saleh kita semakin tinggi iman kita. Semakin kurang berkualitas amal saleh kita semakin kurang iman kita. Amal yang sederhana tapi dikerjakan dengan ikhlas dan mutabaah maka ini sangat berpengaruh terhadap iman. Salat saja kalau 2 rakaat dikerjakan dengan ikhlas dan mutabaah dengan khusyuk maka akan sangat berpengaruh terhadap keimanan daripada 100 rakaat namun hambar ya. Daripada 100 rakaat hambar lebih baik 2 rakaat namun dikerjakan dengan kekhusyuan, dengan ketakwaan, dengan keimanan akan sangat berpengaruh dengan tentang keimanan. Maka akan tambah iman kita, sangat terasa iman kita bertambah. Sedekah yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan. Kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Bahwasanya sedekah itu merupakan bukti keimanan. Kalau orang beriman sedekah ikhlas karena Allah, tidak mau cerita sama orang lain, hanya Allah yang Maha tahu, maka itu akan menambah keimanan. Innaka lan tasjud sajdatan illa rafa'allahu bika darajah wa hatta anka biha khatiyah. Tidaklah engkau sujud satu sujud saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa. Oleh karenanya seluruh ibadah kalau kita kerjakan dengan keikhlasan, dengan ketakwaan, dengan mutabaah, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan berpengaruh terhadap keimanan. Beda kalau antum misalnya dalam sebulan antum puasa 3 kali, dalam sebulan 3 hari. Kemudian antum punya jadwal antum salat malam. Beda orang yang tiap malam salat misalnya witir 3 rakaat, enggak usah banyak-banyak, witir 3 rakaat setiap hari. Ini akan sangat menjaga keimanannya. Dengan orang yang tidak witir sama sekali, dengan orang yang tidak baca Quran sama sekali, dengan orang yang jarang salat sunnah, maka akan beda ada antara iman kedua orang ini. Oleh karenanya ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, perbanyak amalan saleh namun ingat dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala bisawab. Ini saja yang saya sampaikan yang saya sarikan dari buku Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala yang judulnya Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bukan hanya sekedar teori, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit. Karena pengamalan itulah yang akan menambah keimanan kita. Bukan hanya sekedar wawasan, hanya mengatakan, oh begitu, oh iya benar, namun tidak kita kerjakan. Ya. Malah kita khawatir akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala bishawab. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana dengan ilmu umum yang diperoleh di berbagai jurusan universitas untuk tujuan duniawi agar dapat meningkatkan keimanan? Belajar ilmu agama, yang ilmu yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi tentang ilmu yang dipuji oleh Allah yang merupakan menambah keimanan adalah ilmu yang merupakan warisan para nabi. Paham? Ilmu yang diwariskan para nabi bukan ilmu teknologi, bukan.
ilmu yang diwariskan para nabi adalah ilmu Alkitab wa Sunnah. Ilmu yang mengajarkan kepada halal dan haram, mengetahui halal dan haram dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah ilmu yang dipuji oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu dunia, maka dia tidak terpuji dengan zatnya. Tapi ilmu dunia, dia adalah perkara dunia sebagaimana perkara dunia yang lain. Kapan seorang belajar ilmu tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kaum muslimin, untuk sumbangsi bagi kaum muslimin, maka sejak dia belajar berpahala. Seperti seorang misalnya belajar ilmu kedokteran, dia tahu banyak dokter orang-orang kafir. Saya ingin jadi dokter muslim, saya ingin menolong kaum muslimin. Maka tatkala dia belajar berpahala, dia mengatakan saya akan ambil untung namun enggak banyak-banyak. Kalau suruh ikhlas terus juga susah karena saya sekolah bayar. Saya ambil untung namun enggak banyak. Maka dia dapat pahala dari sisi dia bersedekah dengan mengurangi apa? Dengan mengurangi tarif dokter tersebut. Ya. Ini sedekah yang bermanfaat bagi dirinya dan ilmu ini jadi berpahala karena niatnya ada niat yang baik untuk membantu kaum muslimin. Tetapi kalau ilmu-ilmu tersebut dikejar, dia pelajari sebagaimana dunia murni, ya saya jadi dokter, ingin jadi dokter muslim, ingin punya uang banyak, ingin kaya, ya enggak dapat pahala apa-apa. Ya sebagaimana perdagangan, sebagaimana perkara-perkara dunia yang lain. Jadi saya katakan orang-orang yang belajar ilmu dunia, maka hendaknya dia niatkan ilmu dunia tersebut semoga membantu dia untuk bisa buat Islam. Misalnya saya ingin belajar ilmu, saya ingin jadi dokter, punya uang banyak supaya saya ingin bangun pondok. Ya ini mulia. Ini mulia. Dia ingin hartanya nanti suatu saat untuk bangun pondok, untuk berhaji, untuk berumrah. Maka ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau tidak salah background antum dahulu ilmu umum. Apakah mungkin bisa menguasai ilmu dunia dan akhirat secara bersamaan? Saya rasa kalau bisa, namun tidak spesialis. Otak kita terbatas, otak kita, IQ kita terbatas. Ada orang yang ahli ini sekalian ahli ini, ada tapi tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Ada sebagian orang seperti doktor, namun dia bukan doktor ilmu agama, namun dia memiliki ilmu dalam ilmu agama. Ada orang seperti ini. Contohnya seperti Habib Abdul Qadir Alawi Saqqaf. Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, kalau salah namanya, seorang alim yang ada di Dammam. Dia doktor, tapi doktor kalau enggak salah bidang kimia. Tapi luar biasa buku-buku agamanya sangat banyak. Ya, sehingga buku-bukunya terkadang dipakai oleh dosen-dosen Universitas Islam Madinah untuk diajarkan. Ya. Dia seorang yang alim. Ya. Saya undang-undang dia ke sini belum bisa datang. Ya. Karena beliau banyak kesibukan sehingga beliau mengutus dua habib yang lainnya. Dua habib yang datang kemarin itu utusan beliau. Sebenarnya yang kita maksudkan beliau ini karena beliau ini yang terkenal di Arab Saudi. Habib Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Beliau ini doktor tapi doktor bukan bidang agama. Tapi Masya Allah, Allah berikan ilmu yang luar biasa karena memang ayahnya orang yang perhatian terhadap agama, mungkin sejak kecil sudah hafal Quran, sudah hafal ini, hafal anu. Meskipun belajar kedokteran, ilmu agama jalan terus. Tapi kalau kita seperti kita orang Indonesia agak susah ya. Agak susah gabungan keduanya. Ada sahabat saya yang Masya Allah S1-nya dapat, agama juga dapat, namun susah untuk mengembangkan kedua-duanya. Ya. Makanya saya katakan kalau bisa konsentrasi. Sekarang ini yang paling bermanfaat yang spesialis. Ini yang bermanfaat. Kita pun di sana pun di Universitas Islam Madinah tidak bisa kita spesialis semuanya. Namanya bukan spesialis kalau begitu. Masing-masing ada akidah pun spesialisnya macam-macam. Jurusan dakwah ada spesialis tarbiyah, ada spesialis sejarah, ada spesialis akidah, ada spesialis apa? Jurusan fikih pun demikian, ada spesialis usul fikih, ada spesialis jurusan fikih. Ya, jadi masing-masing kemudian tatkala dia S2 pun judul dia pun lebih terkhususkan lagi tentang masalah tertentu. Ini tentang masalah tertentu, ya. Seperti itu. Dan demikianlah jadi untuk menggabungkan kedua-duanya bisa namun tidak maksimal. Ustaz, jika kita melihat ciptaan Allah seperti langit, gunung-gunung, terus kita ingat kepada Allah sampai meneteskan air mata, apakah itu disebut menambah keimanan? Iya bisa. Ya.
Nama keimanan karena kita mengingat zat yang maha agung yang telah menciptakan benda-benda tersebut. Kalau benda-benda ini sudah sangat menakjubkan, bagaimana penciptanya? Bagaimana penciptanya? Ustaz, apakah tingkat keimanan seorang mempunyai peran terhadap urusan duniawi, khususnya dalam perkara rezeki? Saya katakan bahwasanya tidak berbanding lurus antara keimanan dengan rezeki. Jangan sampai kita menyangka bahwasanya orang yang beriman pasti rezekinya apa? Lancar. Tapi orang yang beriman tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia bertakwa maka Allah akan berikan rezeki kepada dia. Namun tidak harus banyak rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi kepada dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh karenanya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah kemudian dia kalau seorang bekerja kemudian rezekinya enggak lancar-lancar, jangan-jangan dia bermaksiat. Karena maksiat itu bikin urusan macet. Hendaknya dia perbaiki ketakwaan dia. Coba dia salat malam, coba dia bertakwa, coba dia berbakti kepada ibunya. Coba dia senangkan hati ibunya, ya. Maka bisa jadi Allah memberikan rezeki dari arah tersebut. Namun tidak harus orang beriman harus kaya, enggak, ya. Terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang bertakwa pasti akan mendapati solusi dalam kehidupannya. Betapapun besar ujian yang dia hadapi pasti ada solusinya. Kalau enggak ada solusinya berarti ketakwaannya dipertanyakan. Adakah dalil yang menyatakan dosa yang dilakukan oleh orang yang telah bertobat itu, kalau ada orang bertobat dari satu dosa, jika dilakukan lagi maka dosanya 70 kali lipat. Ini saya belum tahu seperti ini. Jadi dia sudah melakukan dosa kemudian dia bertobat, dia ulangi lagi jadi 70 kali lipat. Ini enggak ada dalilnya. Tahu saya tidak ada dalilnya seperti ini. Kata adalah hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya wa in amila biha, barang siapa kutibat sayyi'atan wahidah. Kalau dia melakukan keburukan maka dicatat satu dosa. Berbeda dengan kebaikan. Kalau seorang melakukan kebaikan maka dicatat 10 kali lipat. Tapi kalau dosa tetap satu, di antara rahmah di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang melakukan keburukan tetap dicatat satu. Tapi kalau melakukan kebaikan dicatat 10 kali lipat sampai 70 kali lipat. Adapun dosa tetap dihitung satu. Ustaz, apakah seorang istri yang berzina harus mengakui kepada suami? Kalau mengakui akan mengakibatkan keributan. Saya bilang tidak perlu mengakui. Kalau sudah pernah melakukan kemaksiatan maka tutuplah, jangan cerita kepada siapapun. Tapi sekarang dibayar dengan bertakwa kepada Allah, dengan berbakti kepada suami dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anti yang telah diberi anugerah oleh Allah dengan suami yang baik bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan kebaikan terhadap suami tersebut akan menghilangkan dosa zina yang pernah anti lakukan. Tidak perlu ceritakan kepada orang lain, apalagi cerita kepada suami. Wahai suamiku, saya pernah berzina sama si fulan. Oh, suaminya bisa berkelahi, ya, berantem, memukul orang tersebut bahaya. Maka jangan diceritakan, tutup. Jangan ada yang tahu. Karena sebagian orang terkadang dia saya sering alami orang datang, Ustaz saya pernah berzina. Jangan cerita begitu. Tapi Ustaz jangan bilang bilang ada orang berzina. Pernah saya hadapi orang Mesir juga datang ketemu saya orang Mesir. Kata dia, Syekh, saya berzina dengan istri saya. Lo berzina dengan istri bagaimana? Silakan kamu jangan ceritakan, tapi saya mau ceritakan. Saya berzina dengan istri saya. Lo bagaimana berzina dengan istri? Istri bukan berzina. Enggak, dulu waktu kita masih tunangan saya berzina. Sekarang jadi istri saya. Saya merasa gini. Jangan cerita sama orang, enggak usah cerita. Bilang kalau mau tanya, bilang ada orang bagaimana kalau orang begini. Jangan ceritakan dirinya. Allah sudah tutup aibnya, maka jangan dia buka apa? Aibnya. Ya. Ada cerita lucu tentang seorang
Ustaz, dia cerita sama saya, Ustaz tersebut di Jakarta, dia cerita, ada seorang ikhwan sudah ngaji, datang ikut pengajian, lalu dia bilang, Ustaz, saya berdosa dan saya mau bertobat. Saya sudah bertobat, tapi saya ragu Allah ampuni saya. Kata Ustaz, enggak, ente bertobat Allah ampuni, enggak usah, jangan ragu. Tapi saya ragu Ustaz, saya mau ceritakan sama antum. Enggak usah cerita, Allah Maha Ampun, Pengampun. Enggak, kalau saya enggak cerita, saya enggak serak. Ya udah cerita apa dosamu? Saya berzina Ustaz. Oh, berzina, merampok, membunuh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu, saya mau cerita Ustaz, saya belum serak. Mau cerita apa lagi? Saya berzina dengan, enggak usah cerita. Allah ampuni, enggak usah cerita. Tunggu Ustaz, kalau saya tidak cerita, saya merasa belum diampuni oleh Allah. Ya sudah cerita. Kata dia, Ustaz, saya berzina dengan si fulana. Fulana ini Ustaznya kenal. Kurang ajar kata Ustaz. Kata Ustaz, kurang ajar. Allah ampuni, saya tidak kata Ustaz. Kata Ustaz. Makanya ikhwan, kalau ente melakukan dosa, tidak usah cerita-cerita, sudah tutup. Allah tutup aurat ente, tidak usah ente cerita sama orang lain. Pertanyaan, ada orang yang pemahamannya lurus akan tetapi akhlaknya kurang baik. Bagaimana kiat supaya bisa berakhlak baik? Akhlak baik itu, perangai itu susah dirubah tetapi bisa dirubah. Seorang kalau sudah merasa dia tahu dirinya perangai buruk, maka dia harus berjuang untuk melawannya. Kata Nabi SAW, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah jadikan dia sebagai penyabar. Tidak mudah orang yang sudah temperamen, suka marah-marah, ya, jadi banyak korbannya, istrinya suka dimarah-marahin, anak buahnya dimarah-marahin, kakak adiknya dimarah-marahin, dan itu sifat perangai tersebut, sifat yang buruk. Maka saya heran kalau ada orang yang bangga dengan sifat temperamennya tersebut. Saya ini suka marah-marah, itu memang baik. Kenapa kau banggakan? Itu buruk, akhlak yang buruk. Suka marah-marah itu akhlak yang buruk. Tetapi seorang bisa berubah dengan melatih diri. Makanya tadi karena Allah dia melatih diri, maka dia bisa merubah. Tentunya ada kiat-kiatnya bagaimana merubah. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia penyabar. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dalam riwayat liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin surga, istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Dalam riwayat liman hassana khuluquhu, bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasanya berusaha memperbaiki perangai ini dijamin oleh Nabi dengan istana di surga yang atas. Ya. Makanya saya katakan perangai itu bisa diusahakan. Ya. Lihat dahulu para sahabat ada yang perangainya buruk sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam perangainya bisa berubah dengan tekad yang kuat. Ustaz, bagaimana nasihat antum tentang ISIS? Ini sudah saya sering sampaikan. ISIS, ya, kelompok yang memiliki 3 perkara yang salah. Ya. Perkara pertama, yaitu dari sisi pendirian khilafah yang dia lakukan. Pembuatan khilafah, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam syariat Islam, ada dengan pemilihan secara sepakat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS, tatkala dia berkhutbah, dia menukil perkataan Abu Bakar. Dia mengatakan, "Waqad wulitu wa lastu bi khairikum." Aku telah diangkat sebagai khalifah dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ini ucapan yang indah yang diucapkan dengan penuh tawadhu oleh Abu Bakar. Namun bagaimana proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq dipilih dengan seluruh para sahabat. Tadinya para sahabat khilaf, sehingga di antara mereka mengatakan, kami kaum Ansar punya pemimpin, kalian kaum Muhajirin punya pemimpin. Akhirnya mereka sepakat, maka mereka pun ijma mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Ya. Sekarang kita katakan kepada Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS, siapa yang milih ente? Umat Islam di dunia ini miliaran. Siapa yang mengangkat ente? Para ulama mana yang mengangkat ente sebagai khalifah? Apakah pembuatan khalifah kumpul 1000 orang, 2000 orang, saya jadi khalifah? Ya. Apakah caranya seperti itu untuk membuat khalifah? Harusnya ada musyawarah. Khalifah itu harus musyawarah dari para ulama kaum muslimin. Apalagi dia khalifah dunia. Bukan khalifah sebagian, tapi khalifah apa? Dunia. Sehingga seluruh diminta baiat. Dari Indonesia pun berusaha baiat kepada khalifah tersebut. Saya katakan ini tidak benar. Kemudian khalifah dengan cara memilih seperti yang dilakukan para sahabat terhadap Abu Bakar. Atau khalifah yang sudah resmi menunjuk setelahnya. Seperti Abu Bakar memilih Umar, atau digabungkan antara pemilihan dengan musyawarah. Sebagaimana Umar tatkala memilih Utsman. Umar tidak menunjuk Utsman, tetapi Umar memilih 6 orang terbaik. Di antara 6 orang tersebut satu yang menjadi khalifah dimusyawarahkan di antara mereka. Ini penggabungan antara penunjukan dengan apa? Musyawarah. Ya.
Adapun Abu Bakar Al-Baghdadi tetap jadi khalifah, maka tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena kita katakan ulama mana yang pernah bermusyawarah untuk memilih Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifah. Kalau cara bikin khalifah seperti dia, kita katakan kamu sudah terlambat wahai Abu Bakar Al-Baghdadi. Sudah ada khalifah-khalifah sebelum kamu. Contohnya di Indonesia. Indonesia sudah khalifah Islam Jamaah sudah lama. Islam Jamaah khalifahnya katanya dibentuk 1941 sebelum Indonesia merdeka. Soekarno pun keliru sebenarnya. Harusnya sudah ada khalifah sebelumnya, Nur Hasan Ubaidah, ya, pimpinan Islam Jamaah, merupakan khalifah pertama di Republik Indonesia. Ya. Oleh karena kita bilang sama ISIS, kamu terlambat. Sudah ada khalifah Wong Jowo di Indonesia. Harusnya ente berbaiat sama khalifah yang ada di tanah air kita. Dan khalifah-khalifah seperti itu banyak. Nanti kalau kita bilang, dia bilang, oh tidak mau itu khalifah orang Indonesia, enggak mau. Dia mau khalifah orang Arab. Baik, orang Indonesia, Islam Jamaah, kenapa tidak berbaiat sama Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi? Mereka mengatakan, oh tidak sah, tidak ini, tidak. Akhirnya apa? Masing-masing pribadi. Sekarang ada juga kelompok misalnya yang ingin mendirikan khalifah, ingin cari-cari khalifah. Kita bilang, wahai kelompok yang ingin merindukan khalifah, yang ingin cari-cari khalifah, khalifahnya sudah ada, tinggal baiat. Apa jawabannya? Oh tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan. Intinya apa? Kalau bukan dari kami, bukan khalifah. Intinya kan hawa nafsu masing-masing kalau begitu. Kita bisa aja bikin khalifah. Sekarang kita bikin khalifah Cipaganti, khalifahnya Firanda. Kita sudah mungkin berapa orang kumpulan, enggak apa 500 orang, berapa orang kumpul jadi khalifah. Yang enggak baiat sama saya kafir. Enak saja seperti itu. Bagaimana Islam Jamaah kalau tidak baiat sama imamnya kafir. Imammu mana dulu kita lihat. Pantas enggak jadi imam? Modelnya kayak apa? Tahu bahasa Arab enggak? Hafalannya mana? Tahu-tahu menjadi dirinya imam, deklarasi dirinya imam, kalau tidak baiat sama dia kafir. Subhanallah, imam dan iman dan kekufuran digantungkan sama orang modelnya seperti ini. Rugi. Menggantungkan iman dan kekufuran kepada khalifah-khalifah bayangan seperti ini. Kemudian jadi khalifah, mana wilayahnya? Enggak ada wilayahnya, numpang di Republik Indonesia. Wilayahnya mana? Ini itu ada khalifah seperti Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah juga ada khalifah. Salah satu ustaz seperti Ustaz Abdurrahim Ayub. Dia dulu gubernur Jamaah Islamiyah bagian Australia. Kita sama saya panjang dia gini. Saya dulu gubernur Australia, bayangkan. Ada rajanya, ada khalifahnya, ada gubernurnya, ada wali kotanya, ada menteri-menterinya. Negaranya mana? Enggak ada. Jadi khalifah dunia. Itu pun salah. Australia kok gubernur? Australia itu benua. Masa pimpinannya gubernur? Keliru. Namun karena pembagiannya enggak teratur, jadi Australia pimpinannya gubernur Australia. Sampai dia bilang, bagaimana gubernur enggak punya rumah? Katanya. Saya punya rumah enggak ada, dikatakan gubernur Australia, rumah enggak punya. Sekarang beliau sudah sadar, alhamdulillah. Malah membantah pemikiran-pemikiran mereka. Artinya khalifah sudah banyak sebelum Abu Bakar Al-Baghdadi. Maka mana yang lebih utama? Kita bilang masing-masing menganggap dirinya paling utama. Pendirian khalifah tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam. Ini kemudian yang anehnya, kalau memang bisa bikin khalifah seperti itu dengan model begitu, maka saya katakan para pejuang yang ada di Suriah, Jaisul Hur, Jabhah Nusrah dan teman-temannya, lebih utama untuk mendirikan khalifah. Abu Bakar Al-Baghdadi masih baru. Mereka ini lebih banyak dan lebih lama berjuang melawan Bashar Assad. Mereka yang lebih utama untuk mendirikan apa? Khalifah. Yang jadi masalah ya, ISIS kemudian mendirikan khalifah, justru mereka menganggap saudara-saudara mereka di Suriah mujahidin tersebut dianggap khawarij. Kenapa tidak mau baiat sama dia? Ini yang khawarij yang mana? Dia bikin khalifah yang tidak baiat dianggap khawarij. Ini pertama, pendirian khalifahnya tidak sesuai dengan aturan. Apakah 5.000 orang tersebut mewakili miliaran kaum muslimin, mengangkat sebagai Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifah? Ini yang pertama. Kesalahan yang kedua mengenai akidah mereka, takfiri yang luar biasa. Tidak pernah seumur hidup kita ketemu dengan kelompok takfirinya luar biasa seperti ISIS. Ada yang menyelisih bunuh, ada yang menyelisih kafir. Luar biasa. Saya kemarin ngobrol sama Ustaz Abu Sa'ad, dia cerita orang ISIS tidak punya tawanan. Kenapa? Ada yang tidak ketangkap langsung dibunuh. Tidak diberikan kesempatan taubat. Mau baiat belakangan tidak diterima, langsung dibunuh. Beda kalau Jabhah Nusrah punya tawanan, ada musuh yang ditawan. Mereka tidak ada, maunya sikat, dibunuh. Luar biasa. Mereka bangga, yang lebih mengerikan mereka bangga. Mereka membunuh orang-orang tersebut, kemudian mereka banggakan. Ya, saya baru lihat pagi ini foto seorang pejuang yang hafal Quran, seorang alim dibanggakan dipegang kepalanya oleh anak kecil orang ISIS. Jenggotan, Masya Allah. Bagaimana yang dibunuh orang ISIS, ada yang disembelih orang ISIS tangannya begini, asyhadu alla ilaha illallah. Disembelih orang ISIS dan mereka bangga. Sementara kata Ustaz Abu Sa'ad, orang-orang yang pejuang di Suriah menyerang ISIS ragu-ragu.
Ini orang Islam juga masa gitu. Tapi ISIS nyerang mereka enggak ragu-ragu. Anak pun kalau dalam posisi mereka juga ragu-ragu. Ini orang Islam. Aduh, saya bagaimana di hadapan Allah bunuh seorang Muslim? Sementara yang sana nembak terus, ngeri kan? Akhirnya mereka dibunuh dan mereka ragu-ragu. Mereka terus masih ngirim nasihat untuk menasihati. Jadi saya katakan bahwasanya dalam ISIS ada ciri-ciri Khawarij. Di antara ciri-ciri Khawarij yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya adalah sufahaul ahlam, mereka orang bodoh. Hudatsaul asnan, mereka anak-anak muda. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, mereka membunuh orang Islam meninggalkan orang-orang kafir. Ini terkumpulkan pada orang-orang Khawarij. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kita bilang mereka anak-anak muda. Siapa di antara mereka orang tua? Tidak ada. Antum cari mana ulama yang ada di ISIS? Tidak ada. Semua ulama takfiri seperti Ayman Adz-Dzawahiri yang pemikiran takfiri mengkafirkan Arab Saudi. Ini pemikiran takfiri. Syekh yang dulu yang berpikir sampai sekarang masih pemikiran takfiri pun membantah mereka. Siapa ulama mereka? Enggak ada. Mereka anak-anak muda semua, anak muda. Enggak ada ulama mereka yang kemudian membela mereka, enggak ada. Kemudian yang kedua, ya, tadi sufahul ahlam tidak ada ulamanya, hudatsaul asnan mereka juga anak muda. Kemudian di antaranya membunuh kaum muslimin dan meninggalkan orang-orang kafir. Yang mereka bunuh para pejuang, ya, karena mereka kafirkan. Kalau ditanya kalau kalian berjihad, seranglah Yahudi sekarang, seranglah Yahudi. Kata mereka enggak, kita bunuh orang-orang murtad terlebih dahulu. Murtadnya siapa? Para pejuang Suriah murtad. Murtadnya siapa? Arab Saudi murtad, mengerikan. Tujuan mereka masuk ke Arab Saudi untuk habisi Arab Saudi. Kalau ISIS sampai masuk di Arab Saudi, ya ikhwan, apa yang terjadi? Pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Pasti ada yang bela mereka, ada yang pasti bela Arab Saudi. Orang akan mudah terpukau dengan Abu Bakar al-Baghdadi ini. Bagaimana penampilannya sederhana, nyunah, jenggot, kemudian mantap. Ya, orang kena langsung terpedaya. Satunya lagi Arab Saudi, oh begini modelnya. Ya dia ikut serang Arab Saudi, ya pertumpahan darah bisa-bisa. Bagaimana mau haji, bagaimana mau umrah. Bahaya kalau sampai mereka sampai ke Arab Saudi. Mengerikan. Oleh karenanya mereka mudah sekali mengkafirkan orang di luar mereka yang tidak baik sama mereka, dikafirkan, yang bangga membunuh kaum muslimin di antara mereka. Kemudian yang ketiga, di antara kesalahan mereka adalah dampak buruk yang mereka timbulkan. Dampak buruk yang mereka timbulkan sekarang orang-orang yang berjenggot dituduh ISIS. Sampai saya kemarin ditelepon beberapa hari yang lalu ditelepon oleh seorang polisi. Dia mengatakan, Ustaz, saya dipanggil sama komandan karena dia jenggotan, dia paksa ada jenggot. Komandannya bilang, kamu ISIS ya? Polisi dibilang ISIS. Tapi jadi bahan lelucon bahwasanya orang jenggotan dia enggak apa-apa ISIS. Jadi akhirnya Islam jadi bagaimana orang kafir mau masuk Islam ya akhirnya? Antum bayangkan ada orang kafir nonton film ISIS. Jenggotan nyembelih jenggotan. Dan nyembelihnya bukan pakai pisau yang tajam, pisau yang agak tumpul. Kalau kita kalau nyembelih pakai pisau yang tajam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya seorang kalau ingin nyembelih tajamkan pedangnya, pisaunya supaya menyenangkan memudahkan yang disembelih. Tapi kalau mereka nyembelih sebagaimana hukum had, dipenggal sekali bukan digorok seperti kambing begini dengan pelan-pelan. Mengerikan mereka orang ISIS. Oleh karena saya katakan kalau ada orang kafir non muslim melihat seperti itu, gimana kira-kira masuk Islam atau tidak? Ini gimana sangar orang Islam kayak gini? Tidak punya peri kemanusiaan, bunuh manusia seperti hewan, temannya sendiri dibunuh. Maka berbagai macam buruk sangka kepada agama Islam. Ini dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang lainnya, akhirnya dakwah sunnah menjadi ejekan. Ada sebagian tempat dilarang, sebagian tempat yang tidak mengerti tentang dakwah salaf, mengkait-kaitkan salaf dengan ISIS. Dan sebagian daerah-daerah terprovokasi dengan hal ini. Kenapa Syiah bermain sekarang ini? Menjadikan ISIS sebagai isu untuk mengkait-kaitkan dengan dakwah sunnah. Sehingga orang sunnah dianggap ISIS, dituduh-tuduh dikait-kaitkan dengan ISIS, padahal enggak ada hubungannya. Kemudian di antara dampak buruknya, Syiah mulai hilang. Mulai yang tersebar bahaya isu ISIS. Dibesar-besarkan, padahal ISIS jumlah mereka sedikit, Syiah lebih banyak. Masyarakat mulai berpaling dari bahayanya Syiah menuju bahayanya ISIS dan dikait-kaitkan dengan orang-orang yang berpenampilan sunnah. Dan saya katakan dampak yang mereka lakukan besar. Kemudian orang-orang Islam yang tinggal di minoritas di negara-negara kafir semakin terdesak, semakin sulit hidup mereka. Padahal kita tahu betapa banyak Islam tersebar di daerah-daerah kafir dengan dakwah dan kelembutan. Banyak sekali orang berbondong-bondong masuk Islam di Amerika, di Perancis, di mana-mana orang masuk Islam dengan kelembutan. Ya ikhwan, tidak mesti kondisi kita harus perang terus, tidak mesti. Dengan adanya sini menimbulkan banyak kemudaratan, ya. Oleh karena kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka, ya. Semoga atau menyelesaikan fitnah yang mereka timbulkan.
Ustaz, ana mau tanya tentang kitab tafsir Al-Quran yang paling baik yang untuk para pemula. Ana bilang tafsir yang paling baik adalah tafsir bagi pemula adalah tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, Taisir Al-Karimir Rahman. Ini tafsir indah sekali. Saya enggak tahu kalau saya baca bahasa Arab indah sekali, tapi kalau terjemahkan saya enggak tahu jadinya kayak apa. Namun yang saya lihat ini tafsir yang paling baik, tafsir. Makanya kadang baca tafsir terkadang pun pakai perasaan. Kalau kita lewat-lewat gitu saja kayaknya enggak ada nilainya. Tapi tafsir ini dari sisi kalau saya baca bahasa Arabnya sangat indah sekali. Makanya saya kalau baca tafsir tidak serak kecuali saya baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di. Dua ini tidak susah untuk saya tinggalkan. Yang lainnya pelengkap. Yang lainnya seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, kemudian terkadang saya mengambil tafsir misalnya Adwaul Bayan karangan Syekh Muhammad Amin Syinqiti rahimahullahu taala. Tapi yang paling utama bagi saya tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir As-Sa'di. Tafsir Ibnu Katsir dari sisi riwayat-riwayat, tafsir As-Sa'di dari sisi faedah-faedah. Luar biasa kalau ada faedah-faedah disebutkan. Ya ikhwan, saya mohon lain kali kalau ada teman-teman yang nulis pertanyaan jangan pakai tulisan nyambung, saya kurang bisa ya. Tulisan Tempo Dolowe itu susah saya. Saya ingin tulisan yang modern ya. Saya tidak pernah belajar tulisan begini. Makanya saya kadang baca ini bacanya apa bingung saya. Mohon maaf saya tidak mampu untuk baca tulisan begini ya. Maka tolong tulis yang pisah-pisah hurufnya. Saya tidak biasa. Ini kekurangan saya, bukan kekurangan penulis. Yang nulis pintar canggih. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.